Senja mulai turun perlahan di langit Jakarta ketika Naya membuka amplop berwarna gading di meja kerjanya. Di sela tumpukan dokumen proyek dan sticky note yang penuh catatan. Amplop itu tampak asing, sederhana, namun terasa seperti utusan masa lalu. Jari-jarinya ragu saat membukanya. Kertas di dalamnya bergetar ringan di genggamannya. Sebuah undangan pernikahan. Nama pengantinnya tertulis jelas, Tara dan Bimo. Dua sahabatnya saat kuliah dulu. Tempat pernikahannya, Bukit Senja, kota kecil tempat semua cerita dimulai. Termasuk cerita yang pernah ia kubur dalam-dalam. Seketika perutnya menghangat oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukannya bahagia, tapi juga bukan sedih. Lebih tepatnya gugup atau takut atau mungkin kombinasi keduanya. Ia menarik napas dalam, mengambil ponsel, membuka kalender. Tanggal itu masih kosong, seolah semesta sedang membukakan celah untuk takdir lama yang ingin mampir lagi. Pagi-pagi sekali, 3 hari kemudian, Naya duduk di kursi dekat jendela kereta. Kopi yang dibelinya dari stasiun sudah dingin, tapi tak satu teguk pun ia sentuh. Perjalanannya menuju Bukit Senja akan memakan waktu 5 jam. Cukup untuk mengingat kembali segala hal yang berusaha ia lupakan selama hampir 1 dekade terakhir. Di luar jendela, pohon-pohon berlari mundur. Langit perlahan berubah dari biru ke abu-abu, keemasan. Ia menarik hoodie-nya, menyandarkan kepala ke kaca, lalu menutup mata. Tapi yang muncul bukan tidur, yang muncul justru wajah itu. Wajah yang belum pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Arga. Nama itu masih terasa asing di lidahnya, tapi tidak di dadanya. 8 tahun sejak mereka terakhir bertemu, 8 tahun sejak mereka saling mengucapkan selamat tinggal, tanpa benar-benar tahu apa yang mereka tinggalkan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada tangisan dramatis, hanya satu kalimat masih terpatri jelas. Kita gak kalah karena berhenti mencintai, tapi karena terlalu takut untuk saling menyakiti. Arga pergi, bukan karena ingin, tapi karena harus. Tawaran pekerjaan di luar negeri, biaya siswa yang tak mungkin ditolak, dan Naya tetap tinggal. Dengan semua kenangan yang menggantung dan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Dan kini, ia akan kembali ke tempat semuanya bermula. Tempat mereka saling mengenal, tempat mereka saling mencintai, tempat mereka akhirnya berhenti. Bukit Senja menyambutnya dengan kabut tipis dan aroma tanah basah. Kota itu belum banyak berubah. Toko roti di sudut jalan masih buka, meski cat temboknya mulai pudar. Warung kopi tua tempat mereka dulu sering mengobrol sampai malam masih bertahan, sekarang dengan lampu gantung yang lebih modern, tapi dengan meja kayu yang sama. Tak jauh dari sana, hotel kecil tempat Naya menginap berdiri sederhana, namun bersih dan hangat. Ia menyapa resepsionis dengan sopan, mengambil kunci kamar, lalu menaiki tangga perlahan. Matanya menyapu sekitar. Setiap sudut seakan berbisik, memanggil kenangan masa lalu satu persatu. Sesampainya di kamar,
Ia meletakkan koper dan langsung duduk di pinggir ranjang. Hening. Tak ada suara selain detak jam dinding. Ia menatap dirinya di cermin. Wajahnya masih sama, tapi tatapannya sudah berbeda. Lebih dewasa, lebih tenang, tapi di balik semua itu masih ada sisa rasa yang dulu pernah ia peluk erat. Dan kemudian ia kubur dalam-dalam. Malam harinya, Tara mengadakan makan malam kecil di taman belakang rumah orang tuanya, hanya untuk sahabat-sahabat lama, katanya. Naya datang dengan dress sederhana warna krim, rambutnya digulung separuh, dan senyum sopan yang ia bentuk dengan susah payah. Di bawah lampu-lampu gantung dan bintang yang malu-malu muncul di langit. Ia melihat wajah-wajah lama. Bimo, calon pengantin pria, menyambutnya dengan pelukan ramah. Beberapa teman lain menyapa hangat, melempar candaan masa kuliah dan tertawa seolah waktu dan tak pernah benar-benar berjalan. Lalu, suara itu, tawa rendah yang dulu sangat ia kenal, tawa yang membuat napasnya berhenti sepersekian detik. Ia menoleh, dan di sana berdiri seorang pria dengan kemeja putih, tangan di saku, dan senyum yang hanya sedikit lebih dewasa dari 8 tahun lalu. Arga, waktu seakan berhenti sejenak. Semua suara di sekitar menghilang. Yang ada hanya tatapan mereka berdua, sunyi tapi tidak kosong. Ada ribuan kata yang tidak terucap dan tidak perlu diucapkan. Arga berjalan mendekat. Hai Naya, suara itu masih sama, lembut, tenang, dan tetap membuat jantungnya berdebar. Hai, jawab Naya pelan, hampir berbisik. Itu saja. Tak ada pelukan, tak ada air mata, hanya dua orang yang pernah saling mencintai. Bertemu lagi sebagai dua manusia baru yang membawa koper penuh kenangan. Sisa malam itu berjalan dengan tenang. Obrolan ringan, tawa kecil, dan makanannya mengisi piring-piring dengan cepat. Tapi di kepala Naya hanya ada satu hal. Kenapa dia datang? Bukan kenapa dia datang ke pesta ini. Tapi kenapa perasaan itu datang kembali. Bahkan sebelum dia bisa membendungnya. Pukul 11 malam, pesta sudah usai. Tamu-tamu berpamitan. Naya menunggu taksi di depan rumah. Angin malam menyapa lembut, membawa aroma rumput dan tanah yang baru disiram embun. Dan tiba-tiba suara itu muncul lagi dari samping. Aku bisa antar kamu pulang kalau kamu gak keberatan. Naya menoleh, Arga berdiri di sana. Sedikit gugup, tapi tetap dengan senyuman yang tulus. Ia mengangguk pelan. Boleh. Dan di dalam mobil malam itu tidak banyak kata yang terucap. Tapi dalam diam mereka ada sesuatu yang perlahan tumbuh lagi. Bukan cinta, bukan rindu. Langit bukit senja pagi itu memamerkan birunya yang langka. Kabut yang sempat turun malam tadi perlahan surut. Menyisakan embun di kaca jendela kamar hotel tempat Naya menginap. Ia bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena alarm, bukan juga karena jadwal. Ia hanya merasa ingin duduk diam, memandang keluar, mendengarkan detak jantungnya sendiri yang entah kenapa tidak bisa tenang sejak semalam. Bayangan Arga belum benar-benar pergi, bahkan sekarang ia semakin terasa hadir. Kemarin malam, mereka hanya bertukar sapaan, sedikit basa-basi. Tapi di antara jeda kata
yang mereka pilih dengan hati-hati. Ada banyak hal yang sebenarnya ingin diucapkan, banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Tapi waktu tidak pernah mengizinkan semua percakapan terjadi sekaligus. Terkadang bahkan cinta pun harus antre. Naya menyeduh kopi saset yang disediakan hotel. Aromanya tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk menyalakan kembali memori yang sudah lama tertidur. Dan di sanalah pikirannya mulai berjalan, mundur ke tahun-tahun lampau. Tahun 2014, semester awal, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, kampus dengan bangunan tua dan pohon pelamboyan yang rajin menjatuhkan bunga setiap akhir musim hujan. Hari itu adalah hari pertama perkuliahan mata kuliah pengantar psikologi. Naya datang terlambat 5 menit. Dan satu-satunya kursi kosong di ruang kuliah adalah di sebelah seorang mahasiswa laki-laki yang sedang mencatat serius. Boleh duduk sini? Dia menoleh sebentar, mengangguk. Tanpa senyum, tanpa suara, hanya sebuah anggukan singkat. Itu adalah pertama kalinya Naya bertemu Arga. Awalnya, ia menganggap Arga terlalu serius, terlalu dingin, tapi lama-kelamaan dari tatapan curi-curi pandang, tanya jawab kelompok, hingga tugas lapangan yang mempertemukan mereka lagi dan lagi. Jarak di antara mereka perlahan mengecil. Arga tidak banyak bicara, tapi saat bicara, ia seperti tahu persis apa yang ingin ia katakan. Matanya jujur, wajahnya teduh, suaranya tenang tapi berat. Mereka tidak langsung jatuh cinta, tidak ada bunga, tidak ada drama, hanya pertemanan yang tumbuh pelan-pelan. Seperti tanaman yang disiram hangat setiap pagi. 3 bulan setelah pertemuan pertama mereka, ada acara diskusi malam di kampus. Tema besarnya, peran empati dalam masyarakat digital. Naya hadir sebagai peserta. Arga hadir sebagai moderator dadakan karena dosen utamanya berhalangan. Dan malam itu, saat diskusi usai, mereka duduk di tangga gedung fakultas, ditemani angin malam dan sisa-sisa tawa mahasiswa lain yang mulai pulang. Aku suka caramu berpikir, ujar Naya tiba-tiba sambil memeluk lutut. Arga menoleh pelan, tidak terkejut, tidak senyum-senyum tak jelas. Hanya kalimat sederhana. Dan aku suka caramu membuat orang lain ingin mendengar. Malam itu, mereka tidak menyatakan cinta, tapi sejak malam itu, mereka tidak lagi sekedar teman. Hari-hari setelahnya berjalan cepat dan hangat. Mereka jadi teman diskusi, teman makan siang, teman ke perpustakaan, bahkan teman tukar playlist Spotify. Tidak ada pengakuan cinta formal. Tapi semua orang tahu mereka lebih dari sekedar teman. Naya mulai menghafal hal-hal kecil tentang Arga. Ia suka kopi pahit tanpa gula. Ia suka membaca buku filsafat tapi diam-diam menangis kalau nonton film animasi. Ia tidak suka pizza, tapi suka aroma oregano. Dan ia paling tenang kalau bicara di bawah cahaya lampu remang-remang. Sementara Arga juga
memperhatikan Naya dalam diam. Ia tahu Naya akan menggigit bibir bawahnya saat gugup. Ia tahu Naya selalu membaca halaman terakhir novel sebelum mulai dari awal. Dan ia tahu Naya punya kebiasaan menulis surat untuk dirinya sendiri yang tidak pernah dikirimkan ke siapa-siapa. Namun, seperti banyak kisah cinta yang lahir di masa kuliah, bahagia itu hanya milik hari ini. Karena besok adalah awal dari perpisahan. Semester 7 datang dengan kenyataan. Arga diterima dalam program pertukaran mahasiswa ke Eropa selama 1 tahun, yang bisa berlanjut jadi 2 tahun kalau ia mendapat biaya siswa lanjutan. Dan Naya sudah punya pekerjaan magang yang akan berubah jadi kontrak tetap di dalam negeri. "Kenapa kita tidak bisa tetap sama?" tanya Naya suatu malam di halte tempat mereka biasa menunggu angkot. Arga hanya memandangnya lama, kemudian menjawab lirih, "Karena waktu tidak pernah diam, dan kita bukan pengecualian." Tidak ada pertengkaran, tidak ada air mata, mereka hanya berhenti saling genggam tangan, lalu saling melepaskan dengan kepala menunduk dan suara hati yang retak. Naya kembali dari lamunan panjangnya dengan tangan dingin memegang cangkir kopi yang kita tinggal setengah. Ia memandang keluar jendela. Langit mulai cerah, cahaya pagi menyelip masuk melalui tirai tipis dan jatuh tepat di lantai kayu. Di meja ada undangan Tara yang masih tergeletak, dan di dalam benaknya ada satu nama yang kembali hidup. Arga. Bukan karena cinta itu belum mati, tapi karena cinta itu belum pernah benar-benar selesai. Siang harinya, Tara mengajak semua sahabat lamanya berkumpul di taman belakang rumah untuk gladi resik sebelum hari pernikahan. Beberapa wajah familiar membuat Naya tersenyum, tapi satu-satunya wajah yang ia cari belum juga muncul. Hingga akhirnya Arga datang dengan setelan kasual, membawa gitar dan beberapa dokumen untuk acara. Ia menyapa semua orang dengan hangat. Lalu matanya bertemu mata Naya. Mereka saling menatap, tidak lama tidak singkat, hanya cukup untuk mengingat. Dan dalam pandangan itu tersimpan begitu banyak percakapan yang belum sempat terjadi selama 8 tahun. Sore itu, saat semua orang sibuk dengan urusan dekorasi, Naya berjalan menyendiri ke pinggir danau kecil yang terletak tak jauh dari taman. Danau itu tempat favoritnya dan Arga dulu. Tempat mereka sering membaca buku bersama, atau hanya diam mendengar suara angin. Ia duduk di batu besar di tepi danau, menatap air yang tenang, seolah mencari refleksi dari dirinya sendiri 8 tahun lalu. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di belakangnya. Tanpa perlu menoleh, ia tahu siapa yang datang. Arga duduk di sampingnya, tidak berkata apa-apa. Tidak menyapa, hanya duduk seperti dulu. Seperti saat mereka tidak perlu banyak kata untuk saling mengerti. Dan dalam diam itu, kenangan menyeruak. Bukan seperti tamu tak diundang, tapi lebih seperti sahabat lama yang akhirnya pulang. Beberapa cinta tidak butuh pernyataan keras. Ia cukup hadir, cukup ada, dan cukup jujur untuk tidak memaksa dimiliki. Di penghujung hari, ketika matahari mulai turun perlahan, Naya sadar bahwa dirinya belum benar-benar pulih.
Bukan karena dia masih mencintai Arga seperti dulu, tapi karena cinta itu terlalu tenang untuk disebut luka dan terlalu dalam untuk disebut biasa. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menulis surat lagi, tapi kali ini bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seseorang yang pernah menjadi segalanya. Seseorang yang kini entah bagaimana kembali menjadi satu nama dalam 1000 kenangan yang tak pernah hilang. Pagi itu, embun masih bertengger di daun-daun lebar yang tumbuh liar di halaman belakang hotel. Cahaya matahari belum sepenuhnya menembus tirai kamar. Tapi Naya sudah terjaga, bukan karena alarm, tapi karena pikirannya masih belum bisa diam sejak malam sebelumnya. Ada hal-hal yang kita pikir sudah selesai, sampai kita kembali bertemu dengan masa lalu yang kita kira sudah dikubur dalam-dalam. Dan pagi ini, untuk Naya, Arga bukan lagi kenangan. Dia nyata, hadir, dan kembali membuka pintu yang sudah lama dikunci rapat. Langkahnya membawa ia turun ke lantai bawah untuk sarapan. Tangannya memegang secangkir teh hangat, tapi yang ia teguk bukan hanya cairan itu, melainkan potongan-potongan perasaan yang mulai mengambang ke permukaan. Tatapannya kosong, hatinya penuh. Di luar, langit Bukit Senja tampak menggantungkan awan di atas pucuk-pucuk pohon. Jalanan basah, sisa hujan dini hari, dan waktu terasa lambat, seperti memberi ruang bagi luka untuk mengendap, bukan menghilang. Hari ini adalah hari sebelum pernikahan Tara. Persiapan sedang dilakukan lebih intens. Semua orang tampak sibuk. Tapi Naya, dia memilih menjauh, bukan karena tidak peduli, tapi karena ia merasa jika hari ini terlalu ramai, ia tak akan bisa mendengar suara hatinya sendiri. Dan ada satu suara yang ingin ia pahami ulang. Arga, nama itu terngiang begitu saja ketika ia memutuskan pergi ke warung kopi lama di ujung jalan kampus. Tempat yang dulu sering mereka datangi. Tempat yang menyimpan banyak pembicaraan penting dan juga keheningan yang bermakna. Warung itu masih berdiri dengan sedikit perubahan. Warna catnya lebih kusam, tapi suasananya tetap tenang. Meja kayu bundar di sudut ruangan itu masih ada, masih menghadap ke jendela yang menghadap jalan kecil. Naya memilih duduk di sana. Mesen kopi hitam tidak terlalu manis seperti kenangan yang sedang ia hadapi. Beberapa menit kemudian, pintu berderi terbuka. Arga datang. Tanpa banyak basa-basi, ia duduk di seberangnya. Tidak ada kata pembuka, hanya dua orang yang duduk diam, seperti dua kutub magnet yang akhirnya bertemu lagi. Tapi belum tahu apakah mereka akan saling tarik atau tolak. Tempat ini gak berubah ya, ucap Arga akhirnya. Naya menoleh. Ia mengangguk pelan, cuman kita yang berubah. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya dalam. Karena di sanalah akar dari semua luka itu berada. Perubahan. Perubahan yang datang bukan karena keinginan, tapi karena waktu memaksanya. Kamu tahu, Arga menatap cangkirnya. Aku dulu memikir, kalau aku pergi, kamu akan membenciku, dan itu mungkin lebih mudah buat kamu daripada merindukanku. Naya diam. Memandang keluar jendela, jalanan masih basah, orang-orang berlalu lalang. Aku gak benci, katanya akhirnya. Aku cuman kecewa, bukan ke kamu, ke diriku sendiri.
karena aku nggak sempat bilang aku ingin kamu tinggal. Mata Arga mengerjap. Ia menatap wajah Naya, mencoba membaca ulang garis-garis ekspresi yang dulu ia hafal di luar kepala. Aku juga nggak pernah sepenuhnya pergi, Nay, katanya lirih. Setiap malam, aku tidur dengan satu pikiran. Kamu baik-baik saja atau tidak? Waktu berhenti sejenak di antara dua cangkir kopi dan udara yang mulai menghangat. Di luar, matahari perlahan keluar dari balik awan. Dan di dalam hati mereka, awan itu belum benar-benar sirna, tapi mulai menipis. Percakapan mereka berlangsung seperti aliran sungai kecil. Tenang, lambat, tapi terus bergerak. Tidak ada bentakan, tidak ada air mata, hanya kebenaran yang akhirnya menemukan tempat untuk disampaikan. Aku takut kamu sudah bahagia dengan hidup yang lain, kata Arga. Naya mengangguk. Aku pernah mencoba bahagia, tapi ada udara yang gak pernah terisi. Dan aku berhenti mencoba ketika sadar. Ruang itu bentuknya kamu. Setelah percakapan itu, mereka keluar dari warung. Tidak berpegangan tangan, tidak pula menjaga jarak secara sengaja. Langkah mereka sejajar, tapi di dalam hati masing-masing ada langkah-langkah kecil yang saling mendekat menuju pemahaman. Sore itu, mereka menghabiskan waktu di taman kota, duduk di bangku panjang, menyaksikan anak-anak bermain, dan burung-burung kecil berterbangan. Dan sekali lagi, mereka bicara bukan tentang dulu, tapi tentang sekarang. Aku tinggal di Bandung sekarang, kata Arga, kerja di lembaga konsultan pendidikan. Aku banyak pegang proyek riset, kadang ke luar negeri lagi, tapi hatiku entah kenapa masih sering tinggal di sini. Naya tersenyum, hatiku juga belum pindah kemana-mana, tapi mungkin belum tahu rumahnya sekarang di mana. Langit mulai berubah jingga, angin bertiup lembut, dan perasaan-perasaan yang selama ini mengendap mulai naik ke permukaan. Seperti kabut yang perlahan menyingkapkan bentuk gunung di kejauhan, luka itu mulai terlihat jelas, dan mereka tidak lagi menghindar. Aku sering bertanya, kata Arga, kalau aku nggak pergi, apakah kita masih akan bersama? Aku juga sering, jawab Naya. Tapi mungkin kalau kamu tetap tinggal, kita akan saling menyakiti karena sama-sama belum dewasa. Lalu sunyi, tapi bukan sunyi yang menyesakkan. Justru menenangkan, karena akhirnya dua hati itu bicara dengan cara yang paling manusiawi, lewat keheningan yang dipahami bersama. Malam itu, di kamar hotel, Naya menyalakan lampu kecil di meja sudut. Ia membuka catatan kecil yang dulu sering ia isi dengan surat-surat tak terkirim. Tapi malam ini, ia menulis bukan untuk melupakan, bukan untuk menghambur, tapi untuk menghadapi. Hari ini aku bicara dengan luka, dan ternyata suaranya tidak semenakutkan yang kukira. Ia hanya ingin didengarkan, dan aku mulai paham. Luka tidak hilang dengan hindarnya. Ia sembuh ketika kita mengakuinya. Tangan berhenti, matanya menatap huruf-huruf itu, dan bibirnya melengkung dalam senyum tipis. Bukan karena bahagia, tapi karena lega. Keesokan harinya, sebelum prosesi gladi resik dimulai, Naya dan Arga kembali bertemu. Kali ini tidak sengaja, di lorong penginapan, saat Naya hendak mengambil air minum dan Arga turun dari lantai atas. Mereka tersenyum. Dan tanpa banyak kata,
Mereka duduk di bangku kecil dekat lobi hotel. Tidak membicarakan hal besar, hanya obrolan ringan tentang makanan khas daerah, tentang buku terakhir yang mereka baca, tentang film yang membuat mereka menangis diam-diam. Tapi di antara topik-topik ringan itu, ada percakapan batin yang terus berlangsung. Apakah kita masih saling mencintai? Apakah ini hanya nostalgia? Atau masih ada masa depan di sini? Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan itu tidak perlu langsung dijawab. Karena malam itu, sebelum berpisah, Arga berkata, "Aku nggak tahu apakah ini awal atau akhir, tapi aku tahu, aku nggak ingin hari ini jadi satu-satunya hari di mana kita bisa bicara." Naya mengangguk. "Aku juga. Dan itu cukup untuk malam itu. Dan untuk luka yang mulai terdengar, walau belum sepenuhnya dimengerti." Hari pernikahan Tara tinggal menghitung jam. Rumah keluarga Tara disulap menjadi taman kecil yang elegan dengan tenda putih, kursi berjajar dan hiasan bunga yang merambat di sepanjang gerbang masuk. Semua terlihat sempurna, semua bergerak seperti rencana. Tapi tidak dengan hati Naya, ia berjalan di antara dekorasi itu dengan mata yang kosong dan langkah yang hati-hati. Ia menyapa, membantu, tersenyum, bahkan bercanda dengan para tamu yang datang lebih awal. Tapi hatinya tidak tinggal di tempat yang sama. Hatinya tertinggal di warung kopi kemarin, di bangku taman kota, dan di semua tempat yang sempat ia lewati bersama Arga dalam 2 hari terakhir. Seolah waktu ingin mengulang semuanya, tapi dalam tempo yang lebih lambat, agar tidak ada lagi yang terlewat. Pagi itu, Arga tidak langsung terlihat. Ia tidak muncul di sesi sarapan bersama atau di sela persiapan dekorasi. Naya berusaha terlihat biasa saja, tapi dadanya dipenuhi pertanyaan yang tidak bisa diajukan secara langsung. Kemarin mereka sudah bicara, sudah jujur, tapi belum selesai. Karena bukan kebenaran yang paling sulit, tapi keberanian untuk menindaklanjutinya. Saat waktu menunjukkan pukul 11 siang, Arga akhirnya datang, mengenakan kemeja biru langit dan celana bahan krim. Rambutnya tertata rapi, tapi tidak kaku. Senyumannya hangat, tapi tampak menahan sesuatu. Dan yang pertama ia lakukan saat sampai adalah mencari Naya. Bukan secara terang-terangan, tapi cukup jelas bagi Naya yang matanya selalu mencarinya diam-diam. Tatapan mereka bertemu, singkat tapi jenuh, dan di antara lalu lalang orang dan suara riuh tawa. Mereka seperti berada dalam gelembung waktu sendiri. Arga menghampiri perlahan. Ia tidak langsung bicara, hanya berdiri di samping Naya yang sedang menata bunga di meja tamu. "Kamu sibuk?" tanyanya pelan. Naya menoleh. "Enggak, cuma pura-pura kelihatan berguna." Arga tertawa pendek. "Mau jalan sebentar?" Naya menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Boleh." Mereka berjalan keluar dari halaman, melewati sisi rumah, lalu mengambil jalan setapak kecil yang mengarah ke kebun kosong di belakang. Tempat itu sepi, tidak banyak yang tahu. Tapi mereka tahu karena dulu tempat itu adalah tempat di mana mereka sering berdiam saat merasa tidak cukup kuat menghadapi dunia. "Aku rasa kita sedang menipu banyak orang," kata Arga tiba-tiba. Naya menoleh. "Menipu bagaimana?" Dengan senyum, dengan sapa, dengan kelihatan tenang. Padahal di dalam,
kita sedang hancur-hancuran. Naya menarik napas pelan. Mungkin bukan menipu, mungkin cuman menyembunyikan. Karena kita belum tahu harus bagaimana. Di hadapan mereka, langit mulai menunjukkan awan tipis yang menggantung di tepi. Angin sepoi-sepoi menggoyang pucuk ilalang. Suasana terlalu tenang untuk perasaan yang tidak tenang. Naya duduk di batang pohon tumbang yang melintang di tanah. Arga ikut duduk tak jauh darinya. Tak bersentuhan, tapi cukup dekat untuk mendengar tarikan napas masing-masing. Dulu kita nggak pernah janji ya, kata Naya pelan. Janji apa? Tanya Arga. Untuk saling tunggu, untuk saling kembali, kita cuma biarkan semuanya mengalir, lalu terputus begitu saja. Arga menunduk, karena kita pikir kalau tidak berjanji, kita tidak akan saling menyalahkan. Tapi ternyata luka itu tetap tumbuh, walau tanpa janji yang dilanggar. Keheningan menggantung di udara, dan dalam hening itu Naya menyadari sesuatu. Selama ini, ia tidak marah karena Arga pergi. Ia juga tidak marah karena ditinggal tanpa penjelasan. Yang menyakitkan justru karena tak pernah ada keberanian untuk menyebut perasaan itu dengan jujur. Mereka mencintai, tapi takut menyebutkan cinta. Mereka terluka, tapi pura-pura kuat. Mereka saling kehilangan, tapi tak mau saling mencari. Itulah luka paling diam yang hidup tanpa pernah disebutkan. Kamu pernah benar-benar melupakan aku? Tanya Naya akhirnya. Arga tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sebentar, seperti mencari jawaban di antara lembar-lembar hidup yang sudah ia lalui. Enggak, katanya. Tiap kali aku ingin lupa, ada satu hal kecil yang membawaku balik. Lagu, aroma hujan, film pendek, hal-hal sepele, tapi semuanya selalu kembali ke kamu. Naya tersenyum, senyum yang lelah, senyum yang mengandung banyak muslim. Aku juga begitu, ujarnya. Tapi aku pikir itu cuma nostalgia. Arga menoleh. Mungkin, tapi nostalgia juga tidak akan menyakitkan kalau tidak ada rasa yang masih tersisa. Langit mulai berubah kelabu, seperti perasaan mereka yang mulai padat tapi belum menemukan bentuk. Arga berdiri, menatap langit, lalu menatap Naya. Besok kamu pulang ke Jakarta? Tanyanya. Naya mengangguk, tapi belum pesan tiket, belum yakin juga mau langsung balik. Arga tampak berpikir, lalu berkata dengan nada hati-hati. Kalau kamu gak keberatan, temani aku sehari lagi di sini. Bukan untuk masa lalu, tapi untuk menuntaskan apa yang tidak pernah selesai. Naya tidak langsung menjawab. Ia tahu ini bukan ajakan biasa. Ini bukan sekedar jalan-jalan. Ini adalah panggilan untuk menyelami luka. Untuk mungkin berdamai atau untuk memastikan apakah cinta itu masih hidup. Atau hanya hidup di kepala mereka. Ia mengangguk pelan. Dan senyum Arga menjadi sedikit lebih tenang. Bukan karena menemukan jawaban, tapi karena untuk pertama kalinya mereka sepakat untuk tidak lagi lari. Hari itu akhirnya datang. Hari di mana mereka memutuskan untuk berjalan kembali, bukan ke masa lalu, tapi ke tempat-tempat yang dulu menjadi saksi bagaimana mereka pernah ada. Bukan sebagai dua orang asing, melainkan sebagai satu kesatuan yang belum tahu betapa rapuhnya cinta tanpa keberanian. Pagi masih muda, saat Naya dan Arga bertemu di depan hotel, mereka tidak banyak bicara, hanya bertukar senyum lalu melangkah bersama. Arah langkah mereka jelas,
menuju kampus lama, tempat segalanya dulu bermula. Sepanjang perjalanan, mereka tidak saling genggam, tapi langkah mereka selaras. Seperti dua not musik yang berjalan berdampingan, membentuk melodi pelan yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Kampus tampak sedikit berbeda dari yang mereka ingat. Ada gedung baru, taman yang lebih rapi, bahkan tempat parkir yang sudah diperluas. Tapi bangku panjang di bawah pohon trembesi itu masih ada. Bangku tempat mereka dulu duduk berjam-jam, berbicara tentang hal-hal sederhana yang sekarang terasa jauh sekali. Mereka duduk di sana. Sejenak diam, memandang pepohonan yang sama, tapi dengan mata yang sudah banyak berubah. Tempat ini pernah jadi rumah, kata Arga perlahan. Naya mengangguk. Rumah yang kita bangun tanpa sadar, lalu tinggalkan tanpa pamit. Arga menoleh ke arah Naya. Kamu pernah marah sama aku? Naya tidak langsung menjawab. Ia menatap batang pohon besar di hadapan mereka, tempat dulu mereka menggantungkan impian. Pernah, tapi bukan karena kamu pergi. Aku marah karena aku diam saja waktu kamu tanya. Kita ini apa? Waktu itu, aku takut kalau aku jawab jujur. Kita justru hancur lebih cepat. Arga tersenyum tipis. Padahal, justru karena kita nggak jujur, kita retak perlahan. Hari terus berjalan. Mereka berpindah dari satu sudut ke sudut lain. Ke gedung fakultas, ke lorong sempit tempat Naya pernah terjatuh membawa map tugas. Ke ruang seminar kecil di mana Arga pertama kali berbicara di depan umum. Dan Naya menatapnya dari baris keempat dengan kagum yang tak sempat diucap. Masing-masing tempat membawa kembali potongan ingatan seperti cuplikan film pendek yang tersimpan rapi dalam kepala. Tapi bukan hanya ingatan yang muncul, perasaan pun ikut bangkit, perasaan yang tidak ribut tapi berat. Di taman belakang kampus, tempat terakhir yang mereka kunjungi hari itu, Arga akhirnya berkata, "Nay, kamu masuk cinta sama aku?" Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Tapi Naya kaget, karena pertanyaan itu memang sudah lama ada. Menggantung, menunggu waktu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Arga dengan mata yang jujur. Aku tidak tahu apa nama yang tepat untuk perasaan ini sekarang. Tapi kalau kamu cinta itu adalah sesuatu yang membuat dada sesak saat kamu muncul lagi. Kalau cinta itu adalah sesuatu yang membuat aku ingin mengenalmu ulang, bahkan setelah semua yang pernah kita lewati. Maka iya, mungkin aku masih cinta. Angin sore mulai turun dari perbukitan. Langit memucat, dan di bawah langit itu, dua orang yang pernah saling mencintai kembali duduk dalam keheningan. Keheningan yang kini tak lagi menyakitkan, tapi menenangkan. Arga memejamkan mata, lalu membuka lagi. Kalau waktu bisa diulang, aku gak akan pergi tanpa bilang apa-apa. Aku akan peluk kamu dan bilang, aku takut, tapi aku juga ingin kita tetap ada. Naya menunduk, tersenyum kecil. Kalau waktu bisa diulang, aku gak akan pura-pura kuat. Aku akan bilang, tinggal kita cari jalan bareng-bareng. Tapi waktu tidak bisa diulang. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah mengakui bahwa ada cinta yang tumbuh, tidak selesai, lalu bertahan diam di tempat yang tidak bisa dijamah. Dan sore itu, sebelum mereka kembali ke realitas pernikahan, sebelum semuanya berubah jadi tamu undangan dan formalitas, Arga berkata satu hal. Aku mungkin tidak bisa menembus masa lalu, tapi kalau suatu hari nanti kamu butuh seseorang untuk mendengar, aku di sini.
Naya menatapnya lama, lalu menjawab lirih. Kalau suatu hari nanti kamu ingin pulang, kamu tahu di mana hati ini pernah menunggu. Dan setelah itu, mereka berdiri, melangkah kembali ke dunia yang tidak bisa menunggu cinta yang tertunda. Tapi kali ini tanpa luka yang tak terucap. Hari itu dimulai dengan cahaya pagi yang menyenangkan. Langit bersih, awan menggumpal indah seperti lukisan di kartu undangan mewah. Musik klasik mengalun pelan dari pengeras suara di taman belakang rumah. Semuanya tampak sempurna. Untuk orang-orang lain, mungkin ini adalah pagi yang ditunggu. Tapi bagi Naya, ini adalah pagi yang mengingatkannya pada akhir-akhir dari segala kemungkinan yang sempat tumbuh diam-diam. Tara akan menikah hari ini, dan Naya, sahabat terbaiknya, berdiri di barisan depan. Memakai gaun berwarna sage yang Tara pilihkan sendiri. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipulas lembut oleh tangan make up artis profesional. Tapi matanya tetap tak bisa disembunyikan, ada cahaya yang paham di sana. Hanya bisa dilihat oleh mereka yang tahu sejarah. Dan Arga, ia berdiri di sisi kanan altar, berjarak hanya beberapa meter darinya. Mengenakan jas berwarna abu terang, dasi gelap, rambutnya disisir ke belakang, tampak gagah seperti dulu atau bahkan lebih. Tapi tatapannya sama seperti kemarin, kosong tapi penuh arah, seperti kompas yang rusak tapi tetap ingin menunjukkan satu nama. Pernikahan Tara berlangsung dengan hikmat. Semua orang menangis bahagia. Suara pembawa acara lembut. Doa-doa dibacakan, pelukan diberikan, foto diabadikan dalam cahaya kilat yang bertubi-tubi. Naya tersenyum. Tentu saja ia menyapa tamu, memeluk pengantin, memberi ucapan. Ia berdiri di sebelah Tara dalam banyak dokumentasi. Tapi di dalam dirinya, ia merasa seperti pelan-pelan mengecil. Ada perasaan aneh yang tumbuh. Rasa bersalah karena tidak sepenuhnya hadir. Rasa iri yang tak pantas kepada sahabatnya sendiri. Dan rasa kehilangan yang tidak bisa ia katakan, karena yang ia kehilangan bukan miliknya sejak awal. Sore hari, saat pesta sudah mulai lebih santai, dan sebagian tamu mulai duduk sambil menyeruput teh. Naya berjalan ke arah danau kecil di samping taman. Tempat itu sepi. Ia duduk di bangku kayu yang menghadap air, memandangi bayangan langit sore yang memantul pelan. Langkah itu terdengar beberapa menit kemudian. Ia tidak perlu menoleh. Ia tahu siapa yang datang. Arga duduk di sebelahnya, tidak bicara, tidak bertanya apakah ia boleh duduk, karena keduanya tahu tidak ada izin yang perlu diminta untuk rasa yang tidak bisa dijelaskan. Kamu cantik hari ini, ucap Arga akhirnya. Naya tersenyum. Semua orang cantik kalau berdiri di altar orang lain. Arga tertawa kecil, tapi kemudian hening lagi. Seolah kata-kata habis sebelum bisa menenangkan. Aku sempat berpikir, kalau kita yang duduk di pelaminan itu, kata Arga akhirnya. Kita nggak pernah sempat sampai ke tahap itu, sahut Naya. Bahkan untuk menyebut kata kita saja, dulu kita takut. Arga menatap danau. Kamu pernah bayangin jadi pengantin? Naya menunduk. Aku pernah, tapi gak pernah bisa bayangin siapa yang menungguku di altar. Selalu buram. Arga tersenyum pahit. Mungkin karena kamu tahu, orang itu gak akan pernah sampai.
Matahari mulai turun, lebih cepat dari biasanya. Suara-suara dari pesta pasti terdengar di kejauhan. Tawa anak-anak, suara musik pelan, bunyi gelas beradu. Tapi di tempat itu hanya ada 2 orang yang sedang belajar mengucap selamat tinggal tanpa kata. Aku rasa kita memang terlalu banyak menunda, kata Naya pelan. Menunda bicara, menunda jujur, menunda pergi, dan sekarang kita tinggal menunda melupakan. Arga menoleh padanya lama, lalu berkata, "Kamu tahu, aku gak pernah benar-benar yakin pada siapapun selama ini. Tapi aku selalu yakin kalau kamu adalah rumah." Naya mengangguk. Dan kadang rumah itu harus kita tinggalkan, walaupun kita belum ingin. Mereka duduk di sana cukup lama, sampai langit berubah ungu, sampai udara berubah dingin, sampai satu-satunya yang tersisa di antara mereka adalah suara hati yang tidak saling mengganggu, hanya saling mengerti. Sebelum berdiri, Arga berkata pelan, hampir seperti doa. "Aku harap meski kita gak berjalan berdampingan, kamu tetap sampai di tempat yang paling aku inginkan." Dan Naya membalas dengan senyum yang nyaris rapuh. "Aku juga harap kamu menemukan seseorang yang tidak membuatmu ingin lari ke masa lalu." Mereka berdiri kembali ke pesta. Tapi tidak lagi sebagai 2 orang yang memendam. Mereka kembali sebagai 2 orang yang akhirnya mengerti bahwa tidak semua cinta harus dimiliki untuk bisa bertahan. Kadang cinta hanya perlu dikenang agar tidak mati. Malam turun perlahan, seperti kain beludru gelap yang menyelimuti seluruh desa kecil itu. Lampu-lampu taman sudah mulai dipadamkan satu persatu. Tenda-tenda pesta kosong, hiasan bunga mulai layu, dan musik yang sejak siang tak pernah berhenti kini hanya menyisakan gema samar di telinga. Pernikahan Tara telah usai. Semua tamu sudah kembali ke kamar masing-masing. Riasan wajah luntur, gaun dan jas kembali tergantung. Sepatu tinggi diganti sandal hotel, dan senyum-senyum tadi siang kini berganti kantuk. Tapi Naya masih terjaga. Duduk di balkon kamar penginapan, berselimut sweater tipis dan segelas teh jahe yang mulai dingin. Angin malam menusuk tulang, tapi dingin yang paling ia rasakan bukan berasal dari udara, melainkan dari ruang kosong yang mulai meluas dalam dirinya. Ruang yang dulu penuh harap, dan kini hanya penuh keheningan. Langkah pelan terdengar dari ujung koridor, tidak tergesa, tidak ragu, seperti seseorang yang tahu bahwa ia tidak diundang, tapi tidak bisa datang. Arga muncul di balik pintu balkon yang terbuka. Ia berdiri di sana sejenak, lalu bicara pelan. "Kamu masih bangun?" Naya mengangguk tanpa menoleh. Aku belum selesai bicara dengan diri sendiri. Arga tersenyum tipis. Ia duduk di kursi kosong di sampingnya. Tanpa perlu diminta, keduanya memandang langit. Tak banyak bintang malam itu. Awan menutup sebagian besar langit, tapi bulan masih tampak separuh gantung sepi seperti mereka. "Aku besok pulang pagi," ucap Arga. "Ada proyek baru mulai minggu depan." Naya mengangguk. "Aku juga." Lalu diam. Lama, tak ada yang perlu dijelaskan, tak ada yang bisa diperbaiki. Aku sempat ingin tanya. Arga memecah sunyi. "Kalau saja waktu kita tepat, kamu mau nggak kita coba lagi?" Naya menoleh. Matanya tidak berkaca, tapi suaranya nyaris retak. "Kalau saja waktu kita tepat,
Mungkin kita nggak akan pernah putus, karena kita nggak pernah mulai. Arga tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena itu benar. Benar juga katanya. Mungkin justru karena semuanya menggantung, jadi susah melupakannya. Angin malam bertiup pelan, membelai rambut Naya, membuat mereka sama-sama menggigil. Tapi tak ada yang bergerak masuk. Seolah tubuh mereka menolak kenyamanan yang bisa mengalihkan perasaan. Besok pagi, kata Naya pelan, waktu aku bangun, kamu sudah gak ada. Kita gak akan ketemu di lorong. Gak akan ketemu di warung kopi atau di taman. Arga menatapnya. Kamu ingin aku pergi tanpa pamit? Naya menggeleng. Aku ingin kamu pergi dengan tenang. Dan aku ingin bisa belajar untuk tidak menunggumu lagi. Keheningan itu seperti selimut. Hangat, tapi berat. Aku bersyukur kita bertemu lagi, kata Arga. Aku juga, jawab Naya. Karena dengan begitu, aku tahu bahwa rasa ini nyata. Bukan hanya nostalgia, tapi juga bahwa aku bisa melepaskannya. Arga menatap langit, lalu menatap Naya. Kita gak pernah foto bareng hari ini ya? Naya menggeleng sambil tersenyum kecil. Mungkin itu bentuk perlindungan terakhir dari semesta. Supaya kita gak punya alasan untuk melihat kembali. Malam terus bergulir, detik berjalan lebih lambat. Tapi mereka tahu waktu mereka hampir habis. Dan tak ada yang perlu ditunda. Sebelum berdiri, Arga menarik napas panjang. Terima kasih karena pernah mencintaiku, walaupun hanya sebentar. Naya menjawab, masih duduk dengan suasana yang nyaris tak terdengar. Dan terima kasih karena pernah membuatku merasa layak dicintai. Arga menatapnya lama, lalu berjalan perlahan keluar balkon. Sampai suara langkahnya hilang di ujung koridor. Naya menatap langit sekali lagi lalu menutup matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, ia benar-benar membiarkan Arga pergi tanpa menggenggam, tanpa memanggil, tanpa lagi berharap ia akan kembali. Sudah 3 bulan berlalu sejak Naya meninggalkan Bukit Senja, tapi jejaknya masih terasa, seperti aroma hujan yang tertinggal lama setelah reda. Bukan karena ia belum bisa move on, justru karena akhirnya ia memutuskan untuk tidak melarikan diri dari ingatan. Ia tidak menolak kenangan, ia membiarkannya hadir, menyapanya perlahan, lalu pergi dengan sendirinya. Kehidupan kembali pada ritme normal. Kantornya di Jakarta kembali sibuk, macet, rapat, tenggat waktu, dan kopi pagi. Tapi ada yang berubah dalam dirinya, bukan di permukaan, melainkan di dalam. Di bagian yang tidak bisa dijelaskan dengan status atau story Instagram, ia menjadi lebih diam, tapi bukan sedih, lebih tenang. Ia tidak lagi memburu, tidak lagi menunggu. Dan yang paling penting, ia mulai menemukan dirinya sendiri. Setiap pagi, sebelum masuk ke dunia pekerjaan yang bising, Naya menyempatkan waktu duduk di balkon apartemen kecilnya. Hanya ditemani secangkir teh panas dan buku catatan yang ia mulai isi lagi. Bukan dengan keluh kesah, bukan juga puisi, tapi dengan satu hal yang lama ia abaikan dirinya. Hari ini aku bangun, dan hal pertama yang kurasakan bukan kehilangan, tapi syukur karena aku masih punya diriku. Dan untuk kali pertama itu cukup. Menulis menjadi ritual pagi.
Seperti meditasi, ia tidak tahu kemana tulisan-tulisan ini akan pergi. Tapi ia merasa setiap kalimat adalah bagian dari tubuhnya yang tumbuh ulang. Luka-luka lama mengering bukan karena diabaikan, tapi karena perlahan dipahami. Hubungannya dengan Tara juga makin kuat, seperti ada simpul baru yang mengikat mereka. Tara tahu tentang pertemuan Naya dan Arga, tapi tidak pernah mendesak untuk mendengar kisah utuhnya. Mereka saling paham bahwa beberapa cerita tidak untuk dihakimi, hanya untuk didengarkan ketika siap. Kalau suatu hari kamu ingin cerita, kata Tara saat mereka makan siang di suatu akhir pekan, aku akan dengar. Tapi jangan merasa wajib, karena kadang yang kita butuh bukan pendengar, tapi ruang untuk menyembuhkan. Dan Naya mengangguk, karena ia tahu inilah definisi dari persahabatan yang utuh, yang tidak menuntut, hanya menemani. Hari-hari terus terganti, tapi ada satu sore yang akhirnya datang, sore yang membuat jantung Naya berdetak agak berbeda. Ia sedang merapikan dokumen di laptop ketika tiba-tiba sudah email masuk. Dari alamat yang tak asing, tapi sudah lama tak muncul. Arga Ramadan. Subjeknya singkat, terima kasih Nay. Isi emailnya tidak panjang, hanya 2 paragraf. Aku tidak tahu bagaimana harus bilang ini, tapi aku belajar banyak sejak Bukit Senja. Tentang melepaskan, tentang mengakui rasa yang tidak harus diikat, dan tentang kamu yang ternyata lebih kuat dari aku pikir. Terima kasih karena pernah jadi rumah, dan sekarang aku harap kamu sudah menemukan tempat baru untuk pulang. Bahkan kalau itu bukan aku. Naya membacanya sekali, lalu diam. Tidak ada air mata, tidak ada senyum, hanya hening yang hangat. Karena kalimat itu tidak datang untuk membuka pintu masa lalu. Kalimat itu datang untuk menutupnya dengan sopan, dengan tenang. Beberapa hari kemudian, saat hujan turun deras di luar jendela, Naya kembali membuka buku catatannya. Ia menulis sesuatu yang berbeda kali ini, bukan untuk dirinya, bukan juga untuk Arga, tapi untuk cinta yang sendiri. Cinta yang telah mengubah, meruntuhkan, menyatukan, dan akhirnya membebaskan. Aku tidak akan lagi menyalahkan waktu, karena waktu hanya bergerak. Akulah yang pernah memilih diam. Aku juga tidak akan mengutuk perpisahan, karena ia datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan. Dan kini aku tahu bahwa cinta yang dewasa bukan soal siapa yang memiliki siapa, tapi siapa yang berani bertumbuh setelah kehilangan. Suatu hari Minggu, Naya memutuskan untuk pergi keluar kota, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menghirup udara yang lain. Ia naik kereta pagi ke Bandung, tidak membuat janji dengan siapapun, hanya membawa buku, catatan, dan dirinya sendiri. Di dalam perjalanan, ia melihat keluar jendela, sawah, perbukitan, rumah-rumah kecil. Ia tersenyum, karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendiri dan tidak merasa sepi. Saat turun di stasiun, langkahnya ringan. Ia tidak mencari siapa-siapa, tidak berharap siapa-siapa akan menyambutnya. Karena kali ini, ia datang bukan untuk mencari kembali, tapi untuk merayakan apa yang telah ia temukan di dalam dirinya. Keberanian untuk berjalan sendiri. Ia mampir ke kafe kecil di sudut jalan, memesan kopi hitam, duduk di meja dekat jendela, membuka buku catatan, menulis satu kalimat sederhana. Habis kita, tersisa aku, dan aku baik-baik saja.
Langit senja di Bandung memantulkan warna emas ke jendela kafe kecil tempat Naya duduk. Di luar, lalu lintas berjalan perlahan. Jalanan basah oleh gerimis yang baru saja reda, dan pejalan kaki berlalu lalang sambil menahan jaket mereka agar tak tertiup angin. Di dalam, suasana hening. Hanya terdengar denting sendok pada cangkir dan musik akustik yang mengalun samar. Naya menutup buku catatannya. Tangannya memeluk cangkir kopi yang masih hangat. Kepalanya menyender pada dinding kaca. Ia tidak memikirkan siapapun saat itu. Tidak tentang Arga, tidak tentang masa lalu, dan tidak pula tentang siapa yang akan datang. Yang ia pikirkan adalah dirinya sendiri dan betapa butuh waktu panjang untuk bisa duduk di sini tanpa rasa kehilangan yang mencengkeram. Beberapa hal akhirnya masuk akal ketika waktu sudah cukup jauh berlalu. Ia mulai memahami bahwa Arga datang bukan untuk dimiliki. Arga adalah bagian dari pertumbuhannya. Seperti musim yang datang dan pergi membawa badai dan pelangi sekaligus. Dan kini, setelah semua itu usai, ia mulai benar-benar mengerti bahwa kisah cinta tidak harus berakhir dengan pelaminan. Kadang, cinta hadir hanya untuk menyadarkan siapa dirimu, apa lukamu, dan apa yang kamu cari sebenarnya. Teleponnya bergetar. Satu notifikasi masuk dari grup kerja. Ia menoleh sebentar, lalu mengabaikannya. Kali ini, ia tak buru-buru menjawab dunia. Dunia bisa menunggu. Ia kembali menatap keluar, lalu tersenyum, bukan pada siapa-siapa, tapi pada dirinya sendiri. Lihat, bisiknya dalam hati. Kamu tetap berdiri setelah semua luka itu. Setelah perpisahan, setelah cinta yang tidak sempat, kamu tetap di sini. Beberapa kursi dari tempat duduk, sepasang muda-mudi terlihat baru saja bertemu. Mungkin pasangan, mungkin teman lama. Mereka tertawa, kecil, malu-malu, seperti Naya dan Arga dulu. Ia menatap mereka bukan dengan iri, tapi dengan rasa hangat. Ia tidak ingin kembali ke masa itu. Ia sudah pernah di sana, dan ia bersyukur sudah melewatinya. Karena cinta bukan soal mengulang, tapi tentang memahami kenapa dulu kita begitu mencintai, dan kenapa kini kita bisa membiarkannya pergi. Setelah setengah jam berlalu, Naya berdiri. Ia membayar pesanan, lalu berjalan keluar kafe dengan langkah ringan. Jalanan masih ramai, tapi ia tidak terburu-buru. Ia memilih berjalan kaki menyusuri trotoar. Setiap langkah seperti menjawab satu demi satu pertanyaan lama. Setiap langkah seperti melepaskan satu demi satu penyesalan. Dan setiap langkah seperti menegaskan bahwa dirinya sekarang sudah cukup. Sesekali ia teringat wajah Arga, bukan dengan rindu, tapi dengan tenang. Ia tahu Arga sedang menjalani hidupnya di kota yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda. Mungkin suatu hari akan menikah, mungkin tidak, tapi itu bukan lagi urusannya. Karena apa yang pernah mereka miliki tidak harus tetap mereka genggam. Kadang, cinta hanya perlu dikenang agar kita tidak lupa bahwa kita pernah hidup sepenuh hati. Sampai di perempatan kecil, lampu lalu lintas menyala merah. Naya berdiri menunggu, menatap kendaraan. Lalu lalang sambil tersenyum, dan dalam pikirannya, sebuah kalimat muncul pelan. Yang paling sulit bukan melepaskan orang lain,
tapi memaafkan diri sendiri karena pernah begitu bertahan. Dan kini ia tahu ia telah memaafkan. Ketika lampu hijau menyala, Naya melangkah menyeberang. Udara sore itu terasa lebih hangat dari biasanya. Langit berubah warna menjadi merah tua. Burung-burung mulai kembali ke sarang. Dan dalam dirinya ada sesuatu yang juga pulang. Hatinya sendiri, bukan untuk seseorang, tapi untuk dirinya.